Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira. Qauluhul fasal wa hukumul adal wa sunnatihi rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Assalamu alayka ya khatamun nabiyyin wal mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Burhanuddin Harahap. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup,
kesehatan kepada beliau, sehingga dari lisan beliau kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat, dan mudah-mudahan asbab kehadiran beliau pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah keberkahan, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi asbab kita bisa dipertemukan juga dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua selaku pengurus Masjid Jamiah, Masjid Raya, dan seluruh jajaran pengurus dan penasehat, Bapak Imam dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak yang mau Bapak asisten, ya, insyaallah, dan seluruh tamu undangan yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, juga sahabat kami yang mendampingi sejak 2 hari yang lalu kami tiba, yakni tim Armada Safari Sholat Berjamaah, tim Tasbih Kabupaten Berau yang sudah mendampingi setiap hari untuk safari dakwah di kota Berau ini. Alhamdulillah, juga terkhusus kepada Akhinal Fadil yang membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa ada di antara keturunan-keturunan kita yang diberikan keberkahan oleh Allah sehingga bisa juga punya anak yang bisa membaca Al-Quran seindah itu. Saya kagum tadi mendengarkan beliau betul-betul diberikan suara, dan insya Allah mudah-mudahan itu barakah untuk kota Berau dan seluruh masyarakat muslim di tempat ini. Kalau kita berbicara tentang maulid, ini peringatan maulid Nabi, sebenarnya seluruh nabi dan rasul, kenapa Rasulullah yang diperingati kelahirannya? Padahal sebenarnya banyak pemimpin yang lahir sebelum Rasulullah, dan setelah Rasulullah wafat juga banyak pemimpin yang lahir. Nabi dan Rasul ada 25 Nabi dan Rasul, dan semua bisa diketahui waktu kelahirannya, baik tanggal maupun bulannya. Tapi kenapa yang diperingati kelahirannya adalah Rasulullah? Ulama kita itu mengumpulkan semua manusia-manusia hebat yang ada di muka bumi yang pernah hidup baik sebelum maupun sesudah Rasulullah wafat, dan dicari mana manusia yang terbaik, mana manusia yang memiliki banyak sejarah atau banyak perjuangannya luar biasa dan bisa merubah dunia dalam waktu yang singkat. Ternyata dari 25 nabi dan rasul dipilihlah 5 orang yang dianggap orang khusus. Itulah yang masuk dalam ulul asmi: Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang masuk dalam ulul asmi. Nabi yang 5 inilah kemudian disaring kembali. Nabi Musa memang banyak kebaikannya tapi umurnya panjang. Demikian juga dengan Nabi Nuh. Demikian juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari semua nabi yang masuk dalam ulul asmi kemudian disaring menjadi dipilih 2 orang yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit kesalahan dan pelanggarannya, dan juga umurnya paling pendek. Ternyata ada 2, Nabiullah Isa alaihissalam, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 orang inilah yang diperingati kelahirannya, Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid.
Itu alasannya sebenarnya dari awal. Namun semua orang yang wafat itu yang diperingati kematiannya. Tapi untuk Rasulullah tidak pernah diperingati kematiannya. Justru yang diperingati adalah kelahirannya. Gus Dur itu diperingati haul kematian. Soeharto haulnya. Soekarno haulnya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari haulnya. Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani atau bil masyhur Guru Sekumpul Martapura diperingati adalah haulnya. Justru kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi Rasulullah yang diperingati kelahirannya dan tidak pernah diperingati kematiannya. Kenapa? Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah wafat untuk umatnya. Makanya Rasulullah tidak disebut almarhum sebagaimana orang-orang yang lain, tapi Rasulullah disebut dengan al-Mustafa. Makanya mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah, kita tidak mengatakan ila ruhi Muhammad atau ila arwahi Muhammad, tapi kita mengatakan ila hadratil Mustafa. Kenapa? Karena kalimat al-Mustafa itu menandakan beliau tidak wafat. Yang kedua, alasan kuat ulama sufi mengatakan Rasulullah tidak wafat dalam hakikat. Kenapa? Karena dia adalah sayyidus syuhada, dia adalah sayyidul anbiya. Para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Apatah lagi Rasulullah adalah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidus syuhada. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah dalam salat, kita tidak mengatakan assalamualaikum, tapi kalimat yang dipakai adalah assalamu alaika. Dalam kaidah nahwu sharaf, kalimat alaika itu adalah kalimat muhataf. Muhataf itu adalah tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Maka ketika kita mengatakan assalamu alaika, berarti Rasulullah hadir di saat kita menyalami beliau. Itulah sehingga dalam perintah agama kita diperintahkan dua hal. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan sholawat. Di dalam sholat kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian setelah itu baru kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu di belakang, tapi yang pertama adalah salam. Makanya kita mengatakan mari mengirimkan salam dan sholawat. Cuma kadang kita lupa satu, hanya mengirimkan sholawat, tidak mengirimkan salam. Saya di muqaddimah tadi sudah mengawali assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Ababar Ruh. Kenapa saya mengatakan Ababar Ruh? Dalam ilmu hakikat bahwa ruh itu sebenarnya bapaknya adalah Nurun Muhammad. Karena bapak lahiriah kita itulah yang pakai bin di dunia, itu bapaknya jasad. Tapi ada bapaknya ruh. Bapaknya ruh kita itu adalah Nurun Muhammad. Makanya ruh ini tidak diciptakan. Yang diciptakan itu jasad. Ketika bicara tentang ruh, maka Allah mengatakan wa nafahtu fihi min ruh, yang dihembuskan, bukan khalaqah. Makanya orang yang hidup ini kita sebut rahasia. Rahasia itu adalah Nurun Muhammad. Karena tubuh kita ini terdiri dari 4. Yang pertama ada tubuh kasar, itu dari tanah, dari api, ada unsur angin, ada unsur air. Ini ada songkolok di depan. Kalau orang paham, kenapa orang tua kita dulu pasang begini? Ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning. Simbol putih itu adalah air, simbol kuning itu adalah angin, simbol merah itu adalah api, dan hitam itu adalah tanah. Maka 4 unsur ini, itu ketika dilafazkan, api warna merah, sifatnya berdiri, simbolnya adalah huruf alif. Angin itu warna kuning,
maka simbolnya huruf H karena dia ruku. Tanah itu sujud, simbolnya huruf mim. Kemudian air itu duduk, maka simbolnya huruf dal. Makanya api alif, angin huruf H, tanah huruf mim, air huruf dal. Alif, H, mim, dal. Maka itu tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurun Muhammad. Maka unsur penciptaan manusia yang disandarkan bukan musyrik, tapi bertapaul. Istilah bahasa Bugisnya senu-senuangan, mengambil ibarah, mengambil pelajaran dari benda-benda yang ada, supaya benda itu bisa menyandarkan kita kepada Allah, supaya kita setiap melihatnya kita akan mengingat siapa penciptanya dan apa hakikatnya. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Dari sini ulama kita dari dulu sudah membahas itu. Bahkan tubuh kita, kepala ini huruf mim, dada huruf H, pinggul huruf mim, kaki huruf dal, maka tulisannya Muhammad. Maka manusia itu sebenarnya adalah Muhammad, sedangkan sholat itu adalah Ahmad. Karena berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu Ahmad. Maka yang bisa menyatukan Muhammad dengan Ahmad hanya orang yang sholat. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat pasti aku kenali kelak di hari kemudian, karena hanya dia yang bisa melebur dalam nurnya Rasulullah. Ini kunci sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami dengan sederhana, insya Allah kita bisa menanamkan kecintaan kepada Nabi dan tidak bisa terlepas. Saya tadi mengatakan tubuh kita ini dari tanah, yang kedua ada napas, yang ketiga ada jiwa. Jiwa ini disebut rahasia, itulah dari Nurun Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini ayat menurut ulama sufi adalah ayat tentang adanya Nurun Muhammad. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nur, cahaya. Cahaya apakah itu? Haza Nurun Muhammad. Itulah nurnya Rasulullah. Baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang dulu diciptakan adalah nurnya Rasulullah. Dari situlah ada kalimat likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber dari nurnya Rasulullah. Kita kembali ke sejarahnya dulu. Nabiullah Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang walaupun nanti diperdebatkan, diciptakan oleh Allah yang utuh dengan jasadnya. Tapi kita tahu bahwa Nabi adalah Nabi pertama di alam hakikat. Cuma dia terakhir di alam lahiriah. Orang Bugis mengatakan, pamulang ngiri hakikie, pacapurang ngiri lahirangi. Rasulullah adalah Nabi yang pertama di alam hakikat. Sebelum ada diciptakan, dia dulu yang diciptakan. Apanya yang diciptakan? Nurnya. Itulah sehingga sholawat itu ada dua. Ada bentuknya fi'il mudhari', ada bentuknya fi'il madhi. Salawat dalam bentuk fi'il mudhari' itu dibaca ketika Rasulullah sudah diciptakan utuh dengan jasadnya. Tapi ketika Nabi belum diciptakan jasadnya, masih nurnya, maka salawatnya bentuknya fi'il madhi. Salawat fi'il madhi ini disebut salawat Jibril. Itu pula yang dibaca ketika kita mahalul qiyam, karena yang disalami adalah nurnya. Makanya kita mengatakan sallallahu ala Muhammad. Kenapa fi'il madhi? Karena belum ada jasadnya, sudah disolawati. Yang disolawati adalah nurnya. Maka salawat Jibril inilah disebut dengan salawat Nurun Muhammad. Itu alasannya sebenarnya, Pak. Makanya pada saat mahalul qiyam tidak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi kita baca sallallahu ala Muhammad. Karena itu salawat Jibril. Kenapa dikatakan salawat Jibril? Karena malaikat yang bersalawat kepada Rasulullah. Dalam kitab Risalah Al-Kusyairiyah saya pernah membaca satu kitab, termasuk di kitab Tabaqatus Sadiliyatul Kubra. Itu dijelaskan para ulama kita bahwa Rasulullah
Itu ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ketika dia mau menyentuh Hawa di dalam surga, itu maharnya bukan emas, tapi maharnya adalah salawat Jibril kepada Muhammad. Dia baca 10 kali. Inilah alasan kenapa orang yang mau nikah batin disuruh membaca salawat Jibril 10 kali. Cuma nikah batin ini tidak terlalu dibuka, karena nanti ada yang salah paham. Saya sering mengatakan mestinya akad nikah itu diulang 3 kali. Jangan sekali lah. Kenapa orang sujud dalam sholat baca subhana rabbiyal a'la 3 kali? Kenapa wudhu itu diulang 3 kali? Kalau hitung sahnya 1 kali sudah sah. Sama aja dengan wudhu. Sekali basuh, kalau sudah basah semua itu sah, karena wajibnya membasuh semua. Tapi kenapa diulang 3 kali? Itu untuk menguatkan. Karena kadangkala kalbu tidak khusyuk. Karena misalkan golisa itu cuma 2 di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pernikahan. Misalkan golisa ikatan yang dikeramatkan, tidak mungkin orang tidak berubah raut wajahnya kalau dia masuk pada sesuatu yang dikeramatkan oleh Allah. Ketika ada orang akad dan raut mukanya tidak berubah, suaranya tidak bergetar, maka ulama tasawuf mengatakan dia belum masuk pada mizakan golisa. Makanya saya sering mengatakan, biarkan syahadatkan dulu, suruh baca sholawat sampai kalbunya terkoneksi, baru suruh baca. Cuma yang sekarang ini orang berlomba-lomba siapa yang lancar, itu yang hafal. Padahal tidak. Apakah kalbunya hadir hudurul qalbi wa tasdiqu bil arkan? Apakah dia bisa membenarkan apa yang dia baca? Apakah betul-betul dia mengakuinya? Itu penting, Pak. Karena sekali mengucapkan kalimat itu, maka engkau masuk pada ikatan yang dikeramatkan oleh Allah. Itu penting. Dari yang haram menjadi halal. Itu tidak mudah. Makanya saya sering mengatakan, hati-hati. Sama aja dengan mahar. Mahar itu tidak sembarang. Tidak usahlah pakai. Kalau saya mahar itu harus emas. Dan jangan sedikit. Nabi itu maharnya 350 gram emas. Dan dia menyerahkan unta 20 unta betina ketika dia menikahi Khadijah. Kalau dihitung itu kurang lebih 950 juta. Seserahan yang diserahkan Nabi ketika dia menikahi Khadijah. Kenapa dinilai dengan emas? Karena wanita itu adalah emas. Sekarang ini orang pakai seperangkat alat sholat. Itu juga salah, Pak. Itu tidak tepat. Jangan pakai seperangkat alat sholat, tapi katakan 1 setel pakaian sholat. Kalau seperangkat alat sholat, tempat wudhu, toa, menara ikut semua itu, Pak. Kan seperangkat. Mestinya kan tempat wudhunya, toanya, amplinya, menara, ikut semua itu karena seperangkat. Mestinya 1 setel pakaian sholat. Kalau kita bahasakan kan, itu hati-hati dengan bahasa Indonesia, Pak. Kadang-kadang jadi masalah. Tapi karena terbiasa mengucapkan seperangkat alat sholat, itu dibenarkan. Iya. Sama dengan matikan lampu, itu salah juga itu. Mestinya padamkan. Kan gitu. Iya. Jadi kadang-kala bahasa ini karena terbiasa kita ucapkan, walaupun salah tetap dibenarkan karena faktor kebiasaan. Iya, saya sering mengatakan kalau menikah emas, uang panainya biar sedikit, biar hanya 20 juta, tapi emas maharnya kasih misalnya 50 gram. Kenapa? Karena menilai wanita dengan emas itu tanda anak kita dimuliakan. Kalau uang belanja itu hanya sedekah, yang mahar itu yang wajib, dan itu tidak boleh kembali. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika kita menceraikan istri, tidak mencintainya, maka tidak boleh kembali maharnya. Kita dilarang mengambil sesuatu yang dilarang oleh agama untuk diambil, tidak mungkin tidak besar nilainya. Kalau sandal jepit maharnya
biar tidak disuruh tidak ambil itu. Seperangkat alat sholat biar dilarang ambil, tidak ambil itu, karena memang tidak ada nilainya. Tapi ketika dia besar nilainya, maka agama melarangnya mengambil mahar. Karena kenapa? Karena itu isyarat bahwa mahar ini harus besar, bukan kecil. Cuma sekarang kalau di Bugis uang panaiknya 1 miliar, maharnya cabua cincin emas. Jadi masalah ini bagi ini. Mestinya dibalik. Iya, biarkan maharnya 1 miliar, nanti uang panaiknya hanya 10 juta. Supaya anak kita, dan itu tidak dibelanjakan, karena dia tidak berhak membelanjakan, suami tidak berhak, karena itu adalah hak mutlak istri. Ini penting saya wasiatkan ini, karena mulai hilang ini. Kemudian saya kembali, Nabiullah Adam alaihi salam ketika disuruh bersalawat kepada Rasulullah, apa kata Nabi Adam? Dia mengatakan, wahai Jibril, adakah yang diciptakan oleh Allah sebelumku? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ada Muhammad, ada Adam, dia adalah Ahmad. Dia mengatakan, bolehkah aku melihatnya? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, boleh dengan izin Allah. Maka malaikat Jibril meminta untuk bisa memperlihatkan nurnya Muhammad. Dalam riwayat itu disebutkan, malaikat Jibril mengangkat kedua sayapnya, kemudian dia tutupkan sehingga malaikat Jibril tidak melihat cahaya itu. Maka cahaya itu lewat di bawah sayapnya malaikat Jibril, dan dari sayapnya itulah Nabi Adam bisa melihat, sehingga matanya buta karena tidak mampu melihat nurnya Muhammad. Maka dia celupkan kepalanya ke bumi, dan di saat itulah matanya buta. Namun ada doa yang dibaca Nabiullah Adam alaihissalam. Walaupun ada ulama mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, ada yang mengatakan ini adalah doa, tapi ada ulama mengatakan ini adalah hadis hasan li ghairih, karena ada riwayat yang menguatkan. Ketika Nabi Adam buta matanya, dia pertemukan kedua ibu jarinya, kemudian dia membaca, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan, siapa yang membaca doa ini ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mempertemukan kedua kuku ibu jarinya, kemudian dia ciumkan ke hidungnya, kemudian dia usapkan ke matanya 3 kali sambil membaca doa ini, maka insya Allah orang itu tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Itulah yang dipakai supaya kita tidak pakai kacamata. Ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pertemukan kedua ibu jari, cium di hidung, kemudian baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah, kemudian usapkan ke mata 3 kali. Saya pernah juga dapat ilmu dari salah seorang mursyid tarekat. Kalau tidak hafal itu bisa pakai yang kedua. Apa itu? Ketika berwudu, jangan tutup mata ketika membasuh muka. Buka mata ketika membasuh muka dan minta, berdoa. Insya Allah matanya tidak akan buta. Kalau tidak bisa, bisa pakai yang ketiga. Ketika membaca Al-Quran, tapi harus dibaca sampai pada ayat Innallaha sami'un basir. Ada kalimat sami'un basir, letakkan kedua ibu jari pada 2 kalimat itu, kemudian masukkan ke langit-langit, baru usapkan ke mata sambil baca salawat, tarik ke kuping, tekan sampai sedikit berdengung, kemudian baca la haula wala quwata illa billah. Siapa yang melakukan itu, matanya tidak akan buta dan pendengarannya tidak akan berubah hingga dia meninggal. Kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat, pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Itu yang paling mudah, tidak ada baca-bacanya. Ya. Makanya Rasulullah itu kan sebenarnya karena Nabi Adam itu sangat rindu ingin ketemu Rasulullah. Karena Nabi Adam itu tidak pernah ketemu Nabi, karena dia lebih dulu diciptakan oleh Allah. Nanti ketika beliau sudah meninggal, berapa lapis Nabi, baru Nabi diciptakan secara utuh dengan jasadnya.
Tapi Nabi Adam pernah melihat wajahnya Rasulullah. Ketika di dalam surga dia meminta, disuruh mempertemukan kedua ibu jarinya, kemudian dia bisa melihat wajahnya Rasulullah. Dan ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama dia ketemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa ketemu dengan Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi yang dari surga kemudian turun ke bumi. Kalau ada gubernur jatuh jadi camat. Kalau ada bupati jadi lurah. Kalau lurah jadi bupati, tidak usah dikunjungi Pak. Iya, kalau camat jadi bupati, tidak usah dikunjungi. Karena tidak sedih itu, senang ji. Tapi kalau bupati jadi lurah, datangi dia. Karena pasti dia sedih. Nabi Adam dari surga dilemparkan ke bumi. Maka paling susah ketika orang tamanni. Tapi ketika dia taraki itu bahaya. Orang yang jatuh dari jabatan yang besar itu perlu digembirakan hatinya. Orang kaya yang bangkrut datangi bersilaturahmi, gembirakan hatinya. Orang sehat jadi sakit, datangi dia, gembirakan hatinya. Dari situlah Rasulullah kenapa dipertemukan dengan Nabi Adam. Karena dia dari surga kemudian jatuh ke bumi. Bagaimana rasanya dihinakan. Tapi disitulah Nabi belajar bagaimana menghadapi ujian.